sebuah makanan. Dia merasa senang, karena kali ini dia pasti akan membunuh wanita muda dan istrinya. Dia dengan berani membawakan makanan, dan dia meminta pasangan itu keluar untuk makan dengan cepat. Begitu pengantin wanita melihat, dia langsung tahu ada masalah dengan makanannya. Kepala pelayan yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menyeringai. Selama makan ini dimakan, wanita muda ini akan langsung pergi ke akhirat. Tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu harus memberinya penghargaan. Tidak, apa yang kamu sembunyikan? Apa makanannya tidak enak? Atau apa yang kamu memasukkan sesuatu ke dalam makanannya? Aku tidak melakukannya, tidak melakukannya. Jadi cobalah makanan ini untukku. Ampun Nona, mohon maafkan aku. 5 tahun lalu, gadis ini bernama Tin Kim. Ibu tirinya ingin mencuri properti, dan dia berencana mengusirnya dari rumah. Jadi dia dengan kejam membunuh ibu kandungnya. Kemudian dia secara paksa mengurungnya di rumah sakit jiwa. 5 tahun kemudian, tersiar kabar bahwa dia tiba-tiba dalam bahaya. Laptieu setuju menghabiskan 5 triliun untuk mencari pengantin. Dan adiknya menjadi wanita yang terpilih. Bu, aku tidak ingin menikah dengan orang itu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika aku membiarkan polisi mengetahui? Orang yang bertunangan memang nama kamu yang terpilih. Kita biarkan saja gadis itu menggantikanmu. Kamu memang seorang ibu yang cerdas. Aku tidak ingin menjadi janda. Apakah menurutmu menerima 5 triliun dari keluarganya hanya untuk menjadi janda? Tidak sesederhana itu. Maksudku, mereka hanya mencari seseorang untuk istri. Jadi ibu tirinya membawanya kembali dari rumah sakit jiwa. Hal tersebut untuk menggantikan pernikahan adiknya. Memikirkan kematian ibunya yang tragis. Amarahnya langsung meledak. 5 tahun lalu, kamu membunuh ibuku dan merampas harta. Aku akan menemukan bukti untuk mengirim kalian berdua ke penjara. Ganti pakaianmu, ibu. Kamu berani mengurungku di rumah sakit jiwa. Namun kini kamu tiba-tiba menyuruhku untuk menikah. Lepaskan, penjaga. Gadis ini menjadi gila. Pergilah. Kamu berani memukulku. Kamu pasti sangat ingin mati. Setelah bangun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia terbaring di peti mati. Di sebelahnya adalah tuan muda dari keluarga Laptieu. Dia berkata pada dirinya sendiri, bahwa sulit baginya untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Dia ingin menemukan bukti untuk membalaskan dendam ibunya yang telah dibunuh. Namun dia kini terkunci di peti mati. Tin Kim memandang tuan muda yang berbaring di sebelahnya. Dia ingin segera keluar dari sini. Tapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari, bahwa pria di sampingnya ini masih hangat. Jadi dia segera menyimpulkan bahwa pria ini belum mati. Namun keadaannya tidak seperti kelihatannya. Pria ini masih hidup dan dimasukkan ke peti mati. Dengan bakat medisnya, Tin Kim tidak akan membiarkan dukungannya hilang begitu saja. Jadi dia membantunya dengan akupuntur. Sekarang tutup peti matinya. Dia akan dibawa untuk dimakamkan. Semuanya sudah selesai. Aku juga menyelesaikan tugas yang dijanjikan. Haha, tutup. Kejam sekali. Mereka berani mengkremasi orang yang masih hidup. Jangan khawatir. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh kita. Hantu, apa yang kalian takutkan? Putrinya dibeli untuk dikuburkan. Ketika dia bangun, kalian harus memasukkannya ke dalam peti mati. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku adalah wanita muda. Kamu bahkan menganggap dirimu seorang wanita muda. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Apa yang kamu lihat? Setelah dia bangun, lemparkan dia kembali ke peti mati. Berhenti. Pria ini masih hidup. Jangan berbicara omong kosong. Saat ini, apakah kita hidup atau mati? Semuanya sama saja. Tangkap dia. Namun mereka tidak menyangka bahwa gadis itu dapat melawan. Hei, kamu berani memukulku. Memangnya kenapa jika majikan memukul anjingnya? Bagaimana menurutmu, jika kamu sangat menyukai peti mati ini? Aku akan memberitahumu. Kamu berani sekali. Aku beritahu kamu, aku adalah anggota wanita yang dipercaya. Biarkan aku pergi, dasar gadis yang nakal. Seseorang, cepat datang dan selamatkan aku. Ini akan menjadi akhir bagi orang yang tidak mendengarkan. Ya, baiklah, bawa tuan muda ke kamar. Selamat Laptieu, dia telah lulus ujian. Tidak lama lagi, gadis itu akan menjadi milikmu. Rencana berubah, kita harus mengandalkan improvisasi. Saat Yehuda melihat Tin Kim datang, dia langsung berpura-pura mati. Tin Kim datang untuk memeriksa denyut nadinya, dan dia menemukan bahwa pria ini tidak mati, tetapi dia telah diracun. Hei, aku Tin Kim, aku adalah pengantinmu. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku hanya ingin membantumu untuk sembuh. Otot di tubuhnya sungguh menakjubkan. Kamu sudah bangun, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Jangan salah paham, aku hanya ingin menyembuhkanmu. Aku tidak membutuhkan kamu untuk menyembuhkanku. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Kepalamu pasti pusing dan nyeri. Katakanlah yang sebenarnya. Jika kamu tidak menyelesaikan masalahnya tepat waktu, kamu hanya akan hidup 3 bulan lagi.
Bagaimana kamu tahu aku hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup? Apakah kamu memahami ilmu kedokteran? Tentu saja, dengarkan. Jika kamu meninggal, aku akan dikubur bersamamu. Aku baru saja dibebaskan, tapi aku masih belum sempat membalaskan dendam ibuku. Aku tidak ingin mati bersamamu. Jadi aku harus menyelamatkan hidupmu. Percayalah, mungkin ini hal pertama kali bagimu. Jadi aku akan melakukannya dengan lembut. Di sisi lain, istri yang menikahkan keluarga tersebut adalah ibu tiri dari tuan muda. Karena dia ingin mengambil alih kekayaannya, dia memaksa 2 saudara laki-lakinya masuk ke dalam keluarga ini. Pada saat yang sama, dia memerintahkan pengurus rumah tangga untuk meracuni tuan muda. Namun setelah berkali-kali mencoba, mereka tetap gagal. Jadi dia menghabiskan 5 triliun untuk menikahkan putranya. Dia hanya berharap tuan muda segera mati. Pada saat ini kepala pelayan muncul. Setelah melarikan diri dari peti mati, dia buru-buru berlari kembali untuk melaporkan bahwa rencananya telah gagal. Dasar tidak berguna. Apa kalian memang tidak bisa melakukan apapun? Nona, gadis itu benar-benar gila. Kamu tidak bisa menjelaskannya lagi. Apapun yang terjadi, hari ini kamu harus mengirim mereka ke akhirat. Jadi pengurus rumah tangga itu menaruh racun pada makanan istrinya. Tindakan ini merupakan adegan di awal video. Setelah berurusan dengan pengurus rumah tangga, Tin Kim perlahan berjalan menuju kamar tuan muda. Kita sekarang telah bekerja sama. Aku pasti akan melindungimu. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan ingin melindungiku. Gadis ini sangat menarik. Masih ada lagi. Apakah kamu punya uang? Penyakitmu akan membutuhkan banyak uang. Ya, ini. Oke, jangan berbohong padaku lagi. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Biarkan aku memikirkan caranya. Cara menghasilkan uang di sini. Apakah ini sepadan? Kamu bilang kita bisa menjualnya demi uang. Terserah kamu. Jadi aku akan menjualnya. Apa kamu benar-benar akan menjualnya? Aku akan menjualnya loh. Oke, tuan muda, aku tidak melihat keberadaan istrimu. Segera cari dia. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Di sisi lain, Tin Kim tidak mengerti apapun tentang barang antik. Jadi dia menjual vas keramik seharga 3 miliar seharga beberapa juta. Dia menjual semua vas antik hanya dalam sekejap. Namun uang yang diperoleh tidak sebanding dengan harga asli vas tersebut. Adegan ini terlihat oleh pelayan jahat itu. Tin Kim memegang uang di tangannya. Dia merasa sedih karena uang itu tidak cukup. Pada saat ini, seorang wanita tua tiba-tiba terkena serangan jantung di depannya. Tin Kim segera pergi untuk membantu. Nenek terkena penyakit jantung karena terlalu lelah. Jadi izinkan aku membantumu dengan akupuntur. Dan semuanya akan baik-baik saja. Gadis yang baik, terima kasih untuk bantuannya. Katakan saja padaku, bagaimana cara aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi tolong izinkan aku pergi dulu. Di mana aku bisa menemukan gadis baik seperti ini? Sayangnya cucuku sudah menikah. Alangkah baiknya jika aku memiliki cucu menantu seperti dia. Setelah mendapat uang, dia segera pulang ke rumah. Tetapi begitu sampai, dia dipukuli dan dimarahi oleh seorang wanita. Dia baru saja menikah, sehingga tidak mengenal wajah ibu mertuanya. Jadi dia langsung memukulnya. Benar-benar kacau, kamu berani memukulku. Terus, siapa kamu? Kamu berani menimbulkan masalah di sini. Apakah kamu mempunyai masalah dengan matamu? Wanita ini adalah ibu mertuamu. Ah, jadi kamu ibu tirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu berani mencuri vas antik milikku untuk dijual. Jangan khawatirkan, vas yang aku jual adalah vas yang dibeli oleh suamiku. Jadi apa hubungannya denganmu? Dasar tidak tahu malu, orang sakit itu tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Jika dia mati, semua aset akan menjadi milik nyonya besar. Au, sakit, kamu berani memukulku. Jika majikan sedang berbicara, pelayan tidak diperbolehkan untuk angkat bicara. Kamu hanyalah seorang wanita yang dibeli untuk dimakamkan. Tapi kamu berani berdebat dengan tuanmu. Penjaga, patahkan anggota tubuhnya, lalu singkirkan dia dari sini. Menjauh, jika kalian berani melangkah maju, aku akan menghancurkan segalanya. Berhenti, itu semua adalah furnitur bernilai miliaran dolar. Cepat letakkan, apa yang terjadi jika vas ini hancur berkeping-keping? Nyonya, dia benar-benar gila. Gila, sekarang kamu tahu, aku dulu memang berada di rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Nyonya, aku ingat, putri sulung dari keluarga itu dirawat di rumah sakit jiwa 5 tahun yang lalu. Sungguh konyol, aku menghabiskan 5 triliun, dan mereka membawa orang gila ke sini. Lihatlah bagaimana aku akan menanganinya. Di sisi lain, ibu dan putrinya sangat senang setelah menjual Tin Kim. Dia mendapatkan banyak uang sebagai imbalannya, mendapat aset besar dan perhiasan berharga. Namun pembalasan akan segera datang setelahnya. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini? Bagus sekali, apa kalian datang untuk merampok? Ini aslinya adalah barang milikku. Apa yang kamu maksud dengan itu?
Ibu, kamu masih memiliki wajah untuk bertanya padaku. Sepertinya kalian sangat berani sekali kalian menipuku. Bagaimana denganmu? Kamu juga tidak jujur sejak awal. Kamu sebenarnya tidak ingin mencari menantu perempuan, tapi hanya mencari seseorang untuk dikuburkan bersama putramu. Kamu masih berargumentasi seperti itu. Mereka masih belum mati. Apa? Jadi gadis itu juga belum mati. Penjaga, bawa semua barang ini untukku. Jangan sentuh barang-barangku. Ini adalah hadiah dari nenekku. Kamu tidak diperbolehkan mengambilnya. Mari kita lihat apakah kamu berani. Siapapun yang berani menghentikanku, akan dipukuli sampai mati. Jika kamu ingin bertarung denganku, jangan bermimpi, semua hadiah kita telah hilang. Tin Kim, dasar tidak berguna, ibu pasti akan membuatmu hidup tidak damai. Hari ini adalah hari kamu harus kembali ke rumah nenek. Cepat datang ke sini untukku. Racun dalam tubuh hanya bisa dinetralisir dengan jarum yang ditinggalkan sang ibu. Namun jarum jenis ini masih ada di rumahku. Sudah waktunya aku kembali dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dasar tidak berguna, kamu bahkan berani memukul ibu dan adikmu. Aku tidak pernah mengakui mereka sebagai adik dan ibuku. Ibuku dibunuh 5 tahun lalu. Jangan bicara omong kosong. Ayah, jangan marah. Dia sakit jiwa, pikirannya tidak jernih, bicaranya juga tidak normal. Tin Kim, aku tahu kamu salah paham terhadapku. Tapi aku tidak bisa pergi dan meminta hadiah itu kembali. Apa? Semua persembahan telah diambil. Itu benar. Apa kamu puas telah melakukan ini padaku? Apakah kamu ingin melihat kami bangkrut? Keluarga ini telah hancur di tanganmu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengucapkan kata-kata ini? Kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika kamu tidak bisa mengembalikan hadiahnya hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Karena uang, kamu setuju untuk membiarkan putrimu pergi ke pemakaman. Bisakah kamu benar-benar menelan uang sebanyak ini? Apa kamu tidak mengerti? Itu jumlah uang yang sangat besar. Bahkan jika kamu hidup, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika demikian, mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Sebenarnya aku lebih menyukainya. Beraninya kamu melakukan itu pada adikmu. Penjaga, seret dia keluar. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan itu.